Sobat PLS, apa kabar hari ini? Jadi kita kembali lagi di podcast Non-Formal Education State University of Surabaya 2024. Baik, jadi kita udah lama banget ya gak berjumpa dengan teman-teman sekalian, karena mohon maaf banget kita semua sibuk. Sibuk banget sih, padahal nyatanya ya gitu ya kak ya, sok sibuk gitu. Nah, karena hari ini tuh hari yang spesialnya karena apa? Ya spesialnya itu adalah masa-masa kepengurusan berakhir gitu ya. Jadi karena masa kepengurusan itu berakhir, kita dari tim podcast ingin membawakan topik yakni kilas balik kepengurusan Kabinet Kadudasa. Nah, bagi yang bertanya nih, Kabinet Kadudasa itu apa sih kak? Nah, Kabinet Kadudasa itu nama kabinet ya, yang diketuai oleh Kak Elvira Tri Oktavia dan diwakili oleh Mas Dika, begitu. Nah, gak usah berlama-lama ya teman-teman, karena teman-teman pasti penasaran juga nih topik apa yang bakalan kita obrolkan ya di sore hari yang hangat ini, setengah-setengah terik gitu. Nah, di sini kami mengundang Kak Elvira Tri Oktavia selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Sekolah tahun 2024. Beri tepuk tangan untuk Kak Elvira. Terima kasih. Sama-sama kak, kami merasa tersanjung ya, akhirnya Kak Elvira bisa meluangkan waktu untuk datang ke podcast kami begitu. Karena kami tuh sedikit skeptis gitu ya, karena kan Kak Elvira ini orang penting, sibuk gitu. Masya ya kan kak. Amin. Amin ya Allah. Nah sekarang aku mau tanya-tanya dikit aja sih sama Kak Elvira sebelum kita ke kilas balik kepengurusan Kabinet Kadudasa tahun 2024. Pertanyaannya tuh ya kesibukan Kak Elvira sekarang ngapain aja sih selain berkuliah aktif gitu di UNESA tercinta kita ini? Oke, kalau untuk kesibukan sebenarnya kalau semester ini kan kita angkatanku ya, terutama kita harus MBKM gitu. Jadi untuk kesibukan sendiri selain kuliah aktif, sebenarnya semester ini juga udah nggak kuliah aktif. Jadi kita di luar, berkegiatan di luar, terus sambil sedikit cari cuan aja sih kak. Cari cuan nih, boleh. Keren banget ya kakaknya bisa ya organisasi, bisa magang, kuliah, bisa cari cuan juga. Nah, ini ya sebelum kakaknya kesini tuh pasti kakaknya itu apa ya beraktivitas gitu. Sebelum kakaknya kesini aktivitas kakaknya ngapain sih? Kalau boleh tahu gitu. Apakah kita mengganggu kakaknya nih? Jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Iya, sebetulnya kalau mengganggu enggak sih, cuma informasinya ini agak mendadak banget. Mohon maaf iya, banget tapi ya, demi Kak. teman-teman PLS tercinta ya, ini kita harus menyempatkan waktu. Jadi tadi berangkat dari Lamongan pukul berapa ya? 13.30 nyampe Surabaya 14.30-an langsung ke sini seperti itu. Keren banget ya tuh, teman-teman kita harus bisa memanage waktu biar seperti Kak Elvira ini, oke? Nah, ya pertanyaan selanjutnya sih kakaknya udah makan? Aduh, ini mau dibeli makan apa gimana ini? Boleh gak sih? Tapi kapan-kapan aja ya. Oke, langsung aja gak sih kak kita ke topik utama kita nih, yakni membahas atau ngobrolin lah. Kita ngobras atau ngobrol santai gitu. Nah, ini tentang kilas balik kepengurusan Kabinet Kadudasa nih. Dan sekarang kan udah pada lengser ya kak ya. Udah di akhir periode nih teman-teman, udah masa jabatan mau habis. Udah mau habis dan waktunya kita mengulas kembali apa aja sih yang udah Kabinet Kadudasa ini lakukan dan juga kembangkan di masyarakat ya tentunya, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya. Nah, karena setiap periode kan pasti selalu ada program kerja ya di dalamnya. Nah, menurut Kak Elvira nih, program kerja apa sih bagi Kak Elvira yang memberikan dampak yang baik gitu bagi mahasiswa dan juga bagi anak-anak himpunan gitu?
Kalau untuk program kerja yang baik gitu ya, tentunya semua program kerja insya Allah pastinya akan sangat-sangat berdampak buat seluruh apapun yang terlibat. Tapi kalau dari aku sendiri nih, dari pandanganku sejauh satu periode ke belakang, untuk proker-proker yang mungkin berdampak buat teman-teman itu ada di proker pengabdian masyarakat. Nah, karena memang kita kan basicnya dari pendidikan non formal gitu, di mana sasaran kita tentunya di masyarakat. Nah, ketika kita pengabdian masyarakat, di situ teman-teman benar-benar tahu nih bagaimana sih ketika kita itu terjun dan berhadapan langsung dengan masyarakat tersebut gitu. Jadi menurutku di program kerja tersebut, selain teman-teman itu bakalan mendapatkan pengalaman, teman-teman juga dapat istilahnya mengimplementasikan seluruh mata kuliah yang telah kita dapat, dimana kita, ya itu tadi, kita dari pendidikan non formal yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti itu. Jadi kemarin pengabdian masyarakat itu sangat-sangat berdampak nih bagi teman-teman sekalian gitu. Terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak nih bagi ketua pelaksananya yang menonton ya Kak ya. Kak Elsa, terima kasih ya sudah menjadi ketua pelaksana yang mengayomi pada saat itu begitu. Karena dari saya sendiri sih memang benar ya, karena pengabdian masyarakat ini secara tidak langsung itu seperti kita tuh KKN tapi secara singkat gitu loh, hanya 5 hari gitu. Karena kita tuh langsung ke desa Kunjoro Wesi kan ya Kak ya, pada waktu itu, benar sekali. Dan alhamdulillah kita disambut dengan baik, dan juga kita memberikan beberapa program kerja, kita memberikan program mengajar di sana begitu. Nah terus nih Kak Elvira kan menjadi ketua himpunan ini, itu motivasi Kak Elvira itu apa sih? Gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman yang ingin banget ya untuk kedepannya menyalonkan diri sebagai ketua himpunan, itu apa aja sih yang bikin kakak itu termotivasi, dan juga apa aja yang bikin Kak Elvira itu bisa menyalonkan untuk menjadi ketua himpunan begitu. Kalau untuk motivasi sendiri sebenarnya, kalau dibilang motivasi itu kan nggak selamanya baik gitu ya. Benar. Ada beberapa motivasi buruk. Itu yang pertama mungkin dari awal, ini sedikit mohon maaf ya sebelumnya. Jadi mungkin ini dari pendidikan luar sekolah itu bukan satu-satunya prodi yang aku tuju gitu. Tapi karena memang rezekinya di sini, jadi waktu itu aku mikir gimana caranya aku bisa nyaman dan bisa mengeksplor yang ada di dalam diri aku itu untuk bisa berkembang aja. Nah, salah satunya itu di organisasi, karena mungkin kalau kita ya udah di tempat yang menurut kita itu nggak tujuan lah. Kan katakanlah kalau kita harus mau fokus ke akademik terus, itu sepertinya sangat-sangat susah. Karena mungkin ada hati yang kayak, ini bukan jurusan yang aku impikan ini. Nah, karena kita sudah nggak bisa merubah takdir itu, takdirnya rezekinya udah di sini. Jadi bagaimana cara kita, strategi kita itu mencari jalan lain untuk bisa mencintai prodi itu. Nah mungkin salah satunya di himpunan, di organisasi. Awalnya kan saya ikut kepengurusan sebelumnya, waktu itu kepengurusannya Kak Reina. Nah di situ saya menemukan gimana saya itu bisa mengupgrade skill dan juga mendapatkan banyak-banyak pengalaman. Lalu di situ, nah untuk motivasi baiknya di sini adalah karena saya diamanai oleh beberapa teman-teman untuk bisa melanjutkan dari masa kepengurusan Kak Reina itu. Akhirnya saya termotivasi nih, karena teman-teman sudah mendukung saya dan percaya nih ke saya. Otomatis kalau mereka aja percaya, kenapa dari diri kita itu nggak percaya? Betul gitu. Bang. So, motivasi yang bisa menginspire kita itu ya untuk semangat dalam berorganisasi begitu teman-teman. Jadi memang ya aku sendiri pun juga sama ya seperti Kak Elvira, seperti tidak percaya kalau kuliah, apalagi kalau keterima, tapi lebih agak sedikit gitu pas awal tahu kita itu nggak diterima di Universitas Impian, tapi ternyata masuk UNESA itu lebih dari syukur yang aku bayangkan gitu loh. Jadi ekspektasi aku itu benar-benar lebih gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, jadi kan pelajaran apa sih yang bisa Kak Elvira ambil gitu
di setiap program kerja, di setiap event atau apapun itu yang himpunan ini laksanakan gitu. Begitu. Kalau untuk apa yang bisa aku ambil dan pelajari ini tentunya kita kan di organisasi nih teman-teman. Di situ aku benar-benar menemukan di mana titik kekeluargaan itu ada. Nah, kalau untuk hal-hal yang harus dan kita perhatikan selama di organisasi itu tentunya yang pertama itu bagaimana caranya kita itu menurunkan ego dari masing-masing diri untuk sebuah kepentingan di organisasi. Karena kita kalau sudah berorganisasi nih, nggak bisa selamanya kita mementingkan ego kita sendiri, karena di dalam organisasi itu kan berbanyak-banyak orang. Gimana caranya kita nyatuin pendapat di satu forum itu, satu organisasi itu bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu di mana letak organisasi itu, akhirnya kita pasti akan seiring berjalannya waktu itu menurunkan ego masing-masing dan kita akan menyatukan pikiran untuk bisa berkelanjutan seperti itu. Betul banget, karena ya gimana ya teman-teman, kita juga di organisasi itu belajar bersama, berkembang bersama, ada plus minusnya juga harus kita terima begitu. Namun memang belajar itu pasti harus ada hasilnya ya teman-teman. Jadi di setiap proker ketika setelah evaluasi atau kita setelah melakukan program kerja tersebut, kita kan pasti merefleksikan diri pada waktu itu ya kan. Jadi di program kerja selanjutnya ataupun di kabinet yang selanjutnya kita bisa mengupgrade diri kita atau memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, karena program kerja kita itu kan juga banyak ya teman-teman. Jadi aku juga mau tanya nih sama Kak Elvira. Kira-kira Kak El, program kerja apa sih yang paling besar, yang paling sukses lah intinya itu di program kerja Kabinet Kadudasa ini gitu. Oke, untuk program kerja sebenarnya semuanya ini aku bilang sukses karena kerja keras dari teman-teman yang sangat-sangat luar biasa. Tapi tentunya ada beberapa program kerja itu yang memang sangat-sangat unggulan dan tentunya itu berdampak baik dan juga skalanya nasional gitu Kak. Kalau yang pertama mungkin ada EduFire, itu merupakan sebuah program kerja yang istilahnya ada di setiap periodenya, tapi di periode kali ini kita benar-benar berhasil mendapatkan banyak sekali peserta dan juga itu merupakan pencapaian pertama ya mungkin ya, karena benar-benar luar biasa sekali pesertanya waktu itu dan itu skalanya nasional, banyak sekali dari luar Jawa, Bali, Sumatera itu yang daftar. Sehingga mungkin itu bisa dijadikan pembelajaran nih buat teman-teman dari universitas ternama ya Kak. Iya betul sekali Kak. Betul. Banyak sekali universitas lain yang datang ke sini hanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada pendidikan non formal festival. Nah, PNFest itu ya, teman-teman. Betul. Tentunya dari teman-teman PLS nih sudah nggak asing lagi sama pendidikan non formal festival ya. Nah, PNFest ini di tahun ini, di periode kali ini kita gelar di luar kampus. Jadi waktu itu tempatnya di Royal Plaza. Nah, itu sangat-sangat antusias dan luar biasa sekali. Bener banget, semangat banget pada waktu itu ya. Kita semua tampil berkolaborasi di situ. Nah, bukan hanya dari internal PLS ya. Di situ ada banyak juga tamu-tamu undangan yang hadir, terutama dari teman-teman PLS dari universitas-universitas lain. Dan itu tentunya sebuah kebanggaan besar nih dari kabinet tahun ini gitu. Udah nih Kak, apalagi ya ini kira-kira ya mungkin tadi yang udah disebutkan ya, ada pengabdian. Nah tentunya itu juga proker yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin berdampaknya itu bukan hanya untuk teman-teman HMP nih, tapi juga ke masyarakat. Bahkan mungkin waktu itu saya benar-benar terharu karena ada beberapa masyarakat dan juga para tokoh di sana itu menyebutkan bahwasannya kita berhasil untuk membuka pikiran masyarakat sana. Program kerja yang kita bawakan di sana itu merupakan proker yang istilahnya pertama kali mereka dapatkan. Padahal itu di desa tersebut ada beberapa teman-teman KKN dari univ-univ lain yang sudah berkali-kali ke desa tersebut. Banyak banget. Iya. Dan alhamdulillah kita menjadi salah satu yang bisa gitu membukakan pikiran dan hati masyarakat di sana gitu. Terima kasih banget buat Desa Kunjorowesi yang waktu itu bisa menerima kami dengan sangat baik dan juga secara hangat gitu.
Nah, kita hampir memasuki sesi terakhir dari podcast nih Kak. Nah, kira-kira nih gini. Jadi setiap program kerja kan pasti ada tantangannya nih. Menurut Kak Elvira sih, tantangan apa aja gitu dalam setiap program kerja yang kita lakukan atau sebelum kita lakukan bahkan ya. Nah, itu menurut Kak Elvira tuh tantangannya tuh apa aja begitu. Oke, kalau untuk tantangan sendiri ya ini teman-teman menyeluruh nih dari mungkin seluruh fungsionaris ataupun seluruh teman-teman ormawa-ormawa yang ada di UNESA ataupun bahkan organisasi-organisasi di luar itu tentunya selalu menghadapi tantangan adalah bagaimana caranya kita itu bisa menyatukan pikiran teman-teman nih. Betul. Karena memang itu tadi kembali lagi ke ego diri masing-masing. Ketika kita itu masih mengedepankan ego, nah kadang itu masih banyak teman-teman anggota-anggota itu yang masih mengedepankan egonya sendiri. Bahkan ada beberapa yang menurutku itu juga tantangan terbesar adalah bukan banyak juga sih, ada beberapa teman-teman itu yang masih melibatkan masalah pribadinya nih ke dalam organisasi. Padahal tentunya kita kalau berorganisasi itu udah harus mengesampingkan masalah-masalah pribadi. Betul. Karena kita bekerja bersama-sama seperti itu. Nah, mungkin kalau tantangan lagi yang berat banget di periode kali ini yaitu mungkin di pertengahan periode nih. Itu kan angkatan 22, angkatanku terutama tiba-tiba harus mengikuti program MBKM dan tentunya itu kita merasa terpecah karena teman-teman harus keluar kota. Ada beberapa teman-teman yang mengikuti magang ataupun program Merdeka Belajar itu di luar kota. Akhirnya setelah itu mungkin proker-proker yang berjalan itu Kak lumayan sulit ngordinir teman-teman angkatan 22 karena aku pribadi nih selaku penanggung jawab juga tidak bisa untuk terus istilahnya membuat mereka tetap stay di Surabaya, tidak bisa seperti itu karena itu juga berhubungan dengan akademik mereka, kuliah mereka dan masa depan mereka tentunya. Benar, akhirnya kita cari cara nih bagaimana teman-teman bisa tetap berjalan tapi tetap harus dari jarak jauh ya. Betul sekali. Akhirnya aku juga sangat-sangat berterima kasih nih untuk teman-teman angkatan 23 yang ditinggalkan sama angkatan 22 yang sangat-sangat luar biasa gitu. Oke, karena gimana ya Kak ya, aku ikut sangat tersanjung atas beberapa pernyataan yang Kak Elvira berikan tadi. Bertepuk tangan dong buat Kak Elvira. Karena gimana ya teman-teman, kalau dalam organisasi itu memang yang paling berat dan yang paling sulit itu menyatukan beberapa kepala. Mas paham kan maksudnya gimana ya? Jadi karena kita itu pasti memiliki visi misi masing-masing, memiliki prinsip masing-masing dalam diri kita. Jadi ketika kita dijadikan satu, bagaimana kita itu tidak mengedepankan ego kita sendiri begitu. Ya kalau dari Kak Elvira sendiri amat sangat mensyukuri hal tersebut. Saya juga demikian ya teman-teman, karena di HMP ini kita semua juga benar-benar saling berproses, saling berkembang, dan kita itu bisa belajar lebih baik lagi, bisa belajar memanage waktu lebih baik lagi gitu. Nah, sebelum podcast kita berakhir ya Kak ya, sangat sayang sekali teman-teman karena memang kita waktunya terbatas. Sebelum berakhir, mohon Kak Elvira memberikan kesan dan juga pesan. Oke, ini untuk kesan-pesan selanjutnya nih ya berarti. Iya. Boleh nih Kak buat kesan-pesan yang sebelumnya atau yang selanjutnya begitu. Oke, kalau untuk kesannya sendiri sih sangat-sangat bersyukur sekali bisa diberi amanah dan tanggung jawab bersama orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat. Beneran ketika aku nggak tahu nih teman-teman kalau nggak ada di belakangku, nggak ada di sampingku, tentunya semua program kerja itu nggak bakalan terlaksana satupun. Karena kita di organisasi kita harus bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan kita. Nah teman-teman sudah hebat luar biasa. Tentunya pesan selanjutnya nih siapapun nantinya yang akan menjadi regenerasi selanjutnya, menjadi fungsionaris selanjutnya untuk membawa HMP PLS lebih baik lagi. Nah, teman-teman harus istilahnya jangan pernah mengedepankan ego diri masing-masing dari teman-teman. Silahkan satukan pikiran teman-teman untuk mewujudkan impian HMP PLS yang lebih baik, lebih maju seperti itu. Betul banget ya, sangat
tersentuh sekali ya. Saya sedih, tapi ini beneran loh, beneran. Maksudnya kayak gimana ya, menelisik dari program kerja ataupun kabinet sebelumnya tuh memang sangat apa ya, kita tuh memang sangat bekerja keras begitu. Jadi kalau diingat-ingat kembali, ternyata saya sudah sampai di titik ini. Perlu diapresiasi buat teman-teman sekalian. Kalian tuh sangat hebat banget karena bisa sampai di titik sejauh ini. Kalian hebat banget, kalian bisa mengerjakan dan juga menyelesaikan program kerja yang mungkin di pikiran kalian tuh tidak pernah terlintas saya akan menjalankan proker tersebut begitu ya. Tapi kalian udah hebat banget. Baik, kita udah berada di penghujung acara podcast ini ya. Kita namai podcast ini Non-Formal Education Podcast 2024 begitu. Jadi terima kasih untuk Kak Elvira telah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Lamongan ya teman-teman, hanya untuk mendatangi dan juga ngobrol santai bersama kami di podcast Non-Formal Education ini. Dan kami harap Kak Elvira selalu sehat dan juga Kak Elvira selalu semangat begitu, selalu terus termotivasi untuk berkembang dimanapun Kak Elvira berada, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman di periode selanjutnya yang akan datang, jika kalian menonton ini terus semangat karena kita tidak akan pernah tahu apapun tantangan kedepannya. Kita hanyalah manusia, jadi kita tidak bisa memperkirakan. Yang penting kita udah pasrah dan juga berusaha sebaik mungkin. Udah, itu aja dari kami, dari tim podcast kami Non-Formal Education Podcast. Kami izin undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Mohon banget dimaafkan ya teman-teman. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.